Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat kita harapkan syafaatnya, pertolongannya kelak di hari kiamat. Mungkin sekarang kita tidak terlalu memikirkan ya, tapi nanti betul-betul di akhirat kita akan mencari-cari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan disyafaati oleh Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kitab Lubabul Hadis karyanya yang ditulis oleh Hadratus Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Al-babu tsalits, al-babu bab as-salisu yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah keutamaan ya. Kami sakit share screen Ustaz. Oh iya, lupa ya, bentar. Nuhun. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yaqulu yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut namanya Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberi urusan-urusan duniawi, yang memberi urusan-urusan ukhrawi, kebutuhan-kebutuhan duniawi dan kebutuhan-kebutuhan ukhrawi, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Illa kecuali zaba akan meleleh asyaitonu syaitan, kama sebagaimana yazubu akan meleleh ar-rasasu timah ala nari, di atas api kalau dipanaskan. Jadi orang kalau mau membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu akan meleleh sebagaimana timah itu akan meleleh ketika ditaruh di dalam api. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mau mengerjakan sesuatu, agar kita itu tidak digoda oleh setan. Kemudian kalau setan mau masuk di dalam hati kita, mau masuk dalam pikiran kita, mau mempengaruhi kita misalnya saja agar kita tersesat, maka hendaknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Jadi kita berusaha, kita belajar untuk memulai segala aktivitas kita, mau mengatakan apa saja, mau melakukan apa saja, kita belajar untuk mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu akan meleleh ya, akan meleleh sebab ya apa? Sebab kita ingat bahwa Allah itu Ar-Rahman. Ya, ketika kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman yang memberi kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Kita bisa bernafas itu karena diberi oleh Allah, diberi oksigen kita. Diberi oksigen tanpa kita membuat, padahal harganya oksigen itu mahal sekali Mas Agung ya. Kalau orang sakit itu dikasih oksigen mahal sekali. Ini kita bisa bernafas, oksigennya gratis diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat rahmannya Allah. Kita diberi makan oleh Allah, kita butuh energi melalui makanan. Kita dikasih makan oleh Allah. Kok bisa? Iya, padi itu dari mana tumbuh? Siapa yang menumbuhkan? Ya, padi tidak bisa tumbuh kalau tidak ada matahari. Kita diberi oleh Allah matahari. Kemudian ada air hujan, tanah siapa yang menciptakan semuanya? Itu namanya Ar-Rahman.
Kemudian juga Ar-Rahman, kita diberi apa saja urusan-urusan yang kita butuhkan di dunia ini. Diberi oleh Allah. Ya, diberi kayu sehingga kita bisa membuat rumah, diberi pasir sehingga kita bisa membuat rumah. Ada semen juga ya dari gunung, batu yang diolah dan lain sebagainya. Ini namanya Ar-Rahman. Ya, ketika kita menyebut nama Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asmamu ya Allah Ar-Rahman, yang memberi aku makan, yang memberi aku minum, yang memberi aku otot sehingga aku bisa berjalan, yang memberi nafas kepadaku, yang memberi mata kepadaku, misalnya seperti itu ya. Bismillahirrahman. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu yang memberi urusan-urusan ukhrawi, diberi surga yang tadi sudah dilantunkan ya ayat-ayatnya oleh Mas Agung tadi. Dilantunkan surat Ar-Rahman. Ya, Allah yang memberi bidadari kepada kita, Allah yang memberi kusur, memberi istana-istana di surga nanti. Yaitu bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin ketika kita semuanya ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau Rahman itu untuk semuanya, orang kafir juga diberi, tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang mukmin. Yang kafir tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimnya Allah, yaitu di akhirat nanti. Makanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kalau memahami apa dan meresapi makna yang kita baca, Bismillah dari yang kita baca itu, nanti kita akan semakin istilahnya melangkah dengan belajar untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawuhnya Gusti Rasul Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba yaqulu yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, baik itu tersurat ataupun tersirat ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Rahim, illa kecuali dzaba syaitanu. Syaitan itu akan meleleh. Sebab syaitan itu musuh kita semuanya ya. Syaitan itu musuh kita semuanya. Makanya kita berusaha kalau ketika mau makan ya, kita berusaha ketika mau makan baca bismillah agar makanan yang kita makan itu barokah. Misalnya ketika mau minum kita berusaha untuk baca bismillah agar minuman yang kita makan itu juga agar minuman yang kita minum itu juga membawa berkah ya, tidak tercampur oleh godaan tidak tercampur oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya syaitan akan meleleh kama yadzubu, sebagaimana melelehnya ar-rasasu timah ala nar, di atas pada api ya, sebagaimana timah itu akan meleleh di api. Makanya kita baca bismillah. Apa saja kita baca bismillah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan oleh Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak sekali ya cerita-cerita tentang keutamaan bismillah ketika dipraktekkan itu. Ketika baca bismillah kadang-kadang itu orang mau kecelakaan nggak jadi. Gara-gara apa? Kadang-kadang baca bismillah dulu dan lain sebagainya. Makanya kita memulai dengan membaca bismillah. Kemudian bab yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah ada dari seorang hamba yaqulu yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, yaitu menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya kalau kurang mantep ditambah dengan menyebut namamu ya Allah, atau menggunakan bahasa Jawa juga enggak apa-apa, kelawan nyebut asmani panjenengan Gusti, misalnya ajeng minum ya Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmani panjenengan ya Allah sambil minum, misalnya seperti itu ya. Illa kecuali amarallahu, amaro akan memerintahkan Allah taala yang maha luhur yang maha tinggi, al-kiroma kepada para malaikat, al-katibin yang tugasnya itu mencatat amal, ayak tubuh agar mereka para malaikat pencatat amal itu menulis fidiwani di dalam buku catatannya arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Ini termasuk fadilahnya baca bismillah. Selain fadilahnya tadi bisa melelehkan setan, ya, melelehkan setan baik yang ada dalam diri kita ataupun yang ada di luar diri kita, misalnya ya kita lelehkan. Orang marah ya bismillah ya, sebut namanya Gusti Allah, sebut nama Allah ya, insyaallah nanti kemarahannya akan menjadi reda dan sebagainya. Selain keutamaan itu, Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka Allah itu akan mengutus seorang malaikat pencatat amal, karena amal kita semuanya dicatat oleh para malaikat. Makanya dulu waktu kita ngaji dulu, waktu kita sekolah dulu dikenalkan yang namanya malaikat raqib sama atid ya.
Rokib sama atid, yaitu yang mencatat amal baik dan yang mencatat amal jelek. Karena semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat semuanya. Dan nanti buku catatan itu akan diserahkan kita di akhirat nanti. Cukuplah kitab ini yang engkau mengetahui apa yang kau lakukan di dunia, cukuplah dengan kitab ini. Nanti di padang mahsyar catatan gitu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ada yang diberikan dengan sangat santun, ada yang dilempar dari belakang, ya, ada dilempar dari belakang. Dalam surat Yasin kan seperti itu, dalam surat yang lain. Jadi semua catatan manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Akan diberikan oleh Allah catatan amal kepada kita semuanya, rapot kita ketika kita berada di dunia ini. Makanya ketika berada di dunia ini, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu Allah akan mengutus malaikat untuk menulis di dalam catatan amalnya yang akan diberikan nanti di akhirat, arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 400 kebaikan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya apa? Orang itu mudah untuk berbuat baik, mudah untuk menolong orang, mudah untuk memaafkan. Arba'u hasanat, arba'umiyah hasanat, 400 kebaikan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering baca bismillah, ya, nanti akan diberi oleh Allah amal-amal yang banyak, amal-amal yang manfaat. Ya, sehingga amal-amal sedikit itu bisa diminimalisir, akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 400 kebaikan. Makanya kita belajar, ya, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Memang agama itu harus diamalkan, ya. Kadang-kadang memang dilogikakan, kadang-kadang memang nggak bisa. Kadang-kadang memang, ya, yang kita logikakan, ya, yang bisa itu cuma berapa, ya, berapa persen. Banyak yang sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Maksudnya apa? Yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkuasa untuk membuat segala sesuatu, Allah berkuasa. Oleh karena itu, kita yang paling penting adalah kita mengamalkan Bismillah, ya, belajar, berusaha belajar. Kalau lupa kok ingat, ya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ketika kita mau bekerja, kita sudah mau berangkat, sudah motor, kok lupa membaca Bismillah dulu. Ya, ternyata di tengah perjalanan baru ingat. Maka di tengah perjalanan itu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika kita makan, ya, di awal makan misalnya kok kita lupa, di tengah makan baru ingat, maka ketika ingat itulah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ngaji, ketika di awal ngaji kok lupa misalnya, di tengah ngaji kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya, ya. Ini jadi tidak ada kata terlambat, pokoknya ingat langsung dijalankan, ya. Kita berusaha untuk mengamalkan ini agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? 400 kebaikan, ya, 400 kebaikan. Ya, nanti akan dilihat, ya, di catatan amal kita nanti di akhirat, nanti kita akan semuanya akan menyaksikan. Kitab kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa qala yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut namanya Gusti Allah, Ar-Rahman, yang Maha Rahman, urusan-urusan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita yang kita perlukan hidup di dunia ini, Ar-Rahim, dan juga yang memberi urusan-urusan akhirat kita nanti di akhirat, yaitu di dunianya dibimbing untuk beriman, bertakwa, berakhlak yang baik. Itu adalah rohimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji karena rohimnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakini bahwa kita diberi rahman dan rohimnya Allah. Marrotan, sekali saja, ya, sekali saja. Lam yabqa, tidak akan tersisa min dzunubihi, dari dosanya, dzarrah, sebesar dzarrah pun. Subhanallah, ya, subhanallah. Ini salah satu di antara keutamaan membaca basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah dawuh Bismillahirrahmanirrahim, marrotan, mengucapkan Bismillah marrotan, sekali saja, lam yabqa, tidak akan tersisa min dzunubihi, dari dosanya, dzarrah, sebesar dzarrah pun. Dan yang mengetahui itu hanya Allah. Dosa kita diampuni apa tidak itu bukan kita loh, ya. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak berhak untuk menilai orang itu pendosa. Kita tidak berhak untuk menilai orang itu pemaksiat dan lain sebagainya. Sebab siapa tahu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa tahu kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu? Kita nggak tahu, manusia nggak tahu. Catatan kita tuh nggak ada yang tahu kecuali nanti di akhirat akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita tidak tahu catatannya orang lain. Kita tidak tahu. Ya. Siapa tahu orang yang berdosa kemudian betul-betul mengamalkan hadis ini bismillahirrahmanirrahim dengan tulus, kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Makanya kita tidak berhak untuk menghisap orang lain. Karena hak hisap itu milik Allah. Ya, yang berhak menilai manusia, dia itu berdosa, dihapus dosanya, diampuni dosanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak berhak untuk menilai itu, untuk menghisap semua itu. Makanya kita amalkan saja dengan berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seperti itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin nanti dengan jalan sering baca bismillah atau apa, nanti akan dibimbing oleh Allah, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya laksanakan, ya, lakukan saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lakukan saja. Pokoknya sepanjang itu kebaikan, sepanjang itu perintah, diperintahkan oleh Allah agar kita banyak mengingat Allah, sepanjang itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita jalankan sebisanya, semampunya, sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Hadis yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kataba yang menulis bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan menyebut asma Allah. Ini menulis ini kalau zaman sekarang bisa kaligrafi ya, bisa kaligrafi, misalnya membuat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, pokoknya tulisan Allah lah. Tulisan firman-Nya Gusti Allah misalnya ditulis dengan sangat baik sekali, ya, kemudian ditaruh di masjid, ditaruh di rumah dan lain sebagainya. Fajawada, kemudian hal itu menjadi sebagai ungkapan, sebagai ekspresi, sebagai bentuk ta'ziman, pengagungan lillah kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri sendiri, bukan untuk mengagungkan makhluknya Allah, tapi ta'ziman lillah. Ya, jadi kita membuat kaligrafi, misalnya kita menaruh kaligrafi di rumah kita, itu ta'ziman lillah, untuk mengagungkan Allah. Ya, kita pajang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk mengagungkan Allah. Kaligrafi ya. Kadang-kadang kaligrafi itu orang-orang itu mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Ya, pokoknya itu mengagungkan Gusti Allah, kita tulis ayat-ayat Al-Qur'an di dinding. Tapi yang lebih bagus itu kita tulis di dalam hati sih, yang bagus ya. Kita tulis dalam pikiran kita sehingga nyantol, ingat terus, itu bagus tuh ya. Misalnya hafid-hafid itu menulis Al-Qur'an dalam otaknya itu ya. Para ulama-ulama itu al-arif billah itu menulis Al-Qur'an dalam hati mereka dan lain sebagainya. Ya. Kita misalnya bisa menulisnya kaligrafi, kita taruh di tembok misalnya dalam rangka ta'ziman lillah, sekali lagi ta'ziman lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ghufiro, mongko bakal dan sepuro, maka akan diampuni lahu untuknya apa-apa yang taqaddama telah berlalu min dzambihi dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Maksudnya apa? Ketika dia berdosa, dia akan diberi oleh Allah kemauan untuk bertaubat, ingat dosanya, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Wa ma ta'akhkhar, itu yang akan datang. Maksudnya seperti itu. Ketika dia terpeleset, dia akan bangkit lagi dan minta ampun kepada Allah, begitu terus. Makanya kaligrafi itu bagaimana ya bagus. Ya, ta'ziman lillah, apalagi ada hadis seperti ini. Niatnya mengagungkan Gusti Allah. Dan tidak semua orang ya bisa membuat kaligrafi itu. Tidak semua orang. Makanya Allah itu jalan untuk mencapai ridho Allah itu banyak. Bukan hanya 1-2 saja, bukan hanya 1 amal 2 amal saja, banyak. Pokoknya diniati ta'ziman lillah. Diniati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisanya dengan menulis kaligrafi misalnya ya. Dikir suwe-suwe ya gak iso, misalnya ya kok istighosah ya apa ya misalnya semutan ya sikile semutan misalnya dikongkon ngajar ora iso, misalnya iso nulis tok ora apa-apa, nulis tok kaligrafi, tapi diniati ta'ziman lillah ya, ta'ziman lillah. Gusti Allah tuh gak maksa loh ya, tidak memaksa. Mas Agung itu agar bisa orang yang pintar ngaji, punya pesantren, Gusti Allah gak memaksa loh ya, tapi rahmatnya Gusti Allah akan diberikan kepada siapa saja. Tidak hanya kepada ustadz, tidak hanya kepada kiai, tidak hanya kepada dokter, tidak hanya kepada hadratus syekh, misalnya hadratus syekh, kepada siapa saja.
Kepada siapa? Gusti Allah itu Rahman Rahimnya itu bukan satu orang ya, kepada semua orang. Bayangkan, Masya Allah. Sampai orang yang menulis bisa menulis tulisannya misalnya bagus, kaligrafinya bagus, dia menulis kemudian niatnya ta'ziman lillah. Ya, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menulis firman-firmannya, kemudian ditaruh di tembok, niatnya adalah ta'ziman lillah. Ya, ta'ziman lillah, agar ingat Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lalu atau yang akan datang. Ya, Masya Allah, jalan untuk mencari ampunannya Allah itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Apa yang diberikan Allah kepada kita, keistimewaan kita apa? Yaitu dieksplor, itu dijalankan. Dijalankan apa keistimewaan diberikan oleh Allah. Mas Agung dikasih keistimewaan sebagai dokter misalnya, jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena menjalankan beritanya ta'ziman, misalnya lillah, untuk lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Hadis yang kelima, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila kataba menulis ahadukum salah seorang di antara kalian bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim, falyamuddur rahman, maka hendaklah memanjangkan kalimat ar-rahmannya, ya, memanjangkan kalimat ar-rahmannya, dipanjangkan kalau bisa ya, kalau bisa dipanjangkan. Pokoknya di sebisanya lah, sebisa kita mengamalkan sebisanya dan lain sebagainya. Amal itu banyak sekali. Hadis Nabi itu banyak sekali. Al-Quran itu mengajarkan amal yang sangat banyak sekali. Maka amal apa yang bisa kita jalankan, itu yang kita jalankan. Yang tidak bisa dijalankan, nggak usah dijalankan. Ya, yang nggak bisa dijalankan, nggak usah dijalankan. Apa yang diberikan Allah itulah yang kita jalankan. Insya Allah nanti akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, subhanahu maha tinggi, wa taala dan maha luhur, maha suci dan maha luhur. Anallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zayyana, menghiasi as-samaa'a, langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Jadi langit itu dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikah, wa zayyana dan menghiasi al malaikata, para malaikat bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Jadi para malaikat itu dihiasi oleh Allah dengan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi utusannya Gusti Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, ya, kepada para nabi, para rasul. Wa zayyana, dan Allah juga menghiasi al-jannata, surga, bil hauri, dengan bidadari, wal qusuri, dan istana-istana. Jadi surga itu nanti dihiasi oleh Allah dengan bidadari dan istana-istana. Makanya kalau di surga nggak ada bidadari, nggak ada istana, nggak indah. Seperti langit nggak ada, tidak ada bintangnya, ya nggak indah. Ya kelihatan tapi nggak indah. Indah itu kalau langit itu ada bintangnya. Apalagi kalau kita misalnya saja naik ke gunung atau naik di tempat yang tinggi, kemudian kita lihat langit. Itu Masya Allah, bintang itu banyak sekali, dekat sekali kayaknya itu bintang diangkat di langit. Indah sekali. Indah sekali. Langit kalau ada bintangnya itu indah. Ya, itu Allah yang menghiasi langit dengan bintang-bintang. Allah yang menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril. Allah yang menghiasi surga dengan bidadari dan istana-istana. Ya, nggak indah kalau surga nggak ada bidadari, nggak indah ya, nggak indah. Ya itulah perhiasannya. Perhiasannya surga nanti itu ada bidadari, ada istana-istana. Ya, ada istana-istana. Bagaimana Ustaz tentunya? Ya nanti kita kalau sudah di surga baru tahu ya. Kita hanya sepengetahuan apa yang difirmankan oleh Allah, ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang kondisi surga itu. Itu makanya keimanan diperlukan di situ. Wa zayyana, dan juga Allah itu akan menghiasi al-anbiya, yaitu akan menghiasi para nabi bi Muhammadin, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perhiasannya para nabi itu Rasulullah Muhammad. Itu perhiasannya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita bukan umatnya Nabi Adam, kita bukan umatnya Nabi Nuh, kita bukan umatnya Nabi Musa, tapi kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi kita ini adalah perhiasan, istilahnya dijadikan oleh Allah sebagai hiasan para nabi-nabi yang telah lalu. Ya, wa zayyana, dan Allah menghiasi al-anbiya, para nabi itu bi Muhammad,
dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan sekarang Maulid Nabi ya, mudah-mudahan semuanya pernah lah ya memperingati Maulid Nabi. Paling tidak ikutlah. Meskipun sekali ada peringatan Maulid Nabi, kalau bisa ikut ya, kalau bisa ikut misalnya di rumahnya atau di masjid atau di mana, ikut dalam rangka maulidan memperingati kelahiran Rasulullah, yaitu nabi yang jadi penghias para nabi. Subhanallah, nabi yang menjadi penghias para nabi, khatamul anbiya wal mursalin, nabi yang pilihannya Allah Subhanahu wa taala, al-khiyar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang sudah Maulid Nabi ya. Mau kita peringati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita saja kita peringati, masa Rasulullah nggak kita peringati ya? Anak kita saja kalau ulang tahun kita belikan kado yang istimewa, masa Rasulullah kok tidak ya? Ya aku balikan. Justru kalau Rasulullah itu harusnya itu apresiasinya harus lebih tinggi, harusnya itu bukan hanya kado ya, harusnya itu lebih tinggi kalau untuk Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, ungkapan rasa bahagia kita dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak kan ketika ulang tahun itu kalau kita misalnya kita belikan apa itu kan karena ungkapan sayang, ya ungkapan sayang kepada anak. Begitu juga orang kalau cinta Rasulullah, ungkapan sayangnya juga seperti itu, bahkan lebih lagi. Punya apa diberikan untuk Maulid Nabi karena cinta Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sing duwe mentok belehne mentok, ya, sing duwe pitik belehne pitik dan lain sebagainya. Ya, tumpengan dan lain sebagainya kalau bisa. Wazayyana, dan Allah menghiasi al-ayyama, hari-hari itu biyaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Makanya hari Jumat itu istimewa. Ya, hari Jumat itu istimewa. Karena perhiasannya hari itu adalah hari Jumat. Wazayyana, dan Allah juga menghiasi al-layali, malam-malam hari bilailatul qadri, dengan Lailatul Qadar. Dihiasi oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Wazayyana, dan Allah juga menghiasi asyuhura, bulan-bulan di syahri Ramadan, dengan bulan Ramadan dihiasi oleh Allah. Dalam setiap tahun itu ada satu bulan yang itu bulan istimewa, dan itu sebagai perhiasan bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Wazayyanal masajida, dan masjid-masjidnya Gusti Allah dihiasi dengan bil Ka'bah, dengan Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah, indah sekali, di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat di dalamnya itu lebih bagus 100.000 kali daripada sholat di tempat-tempat biasa. Ya memang ya istimewa, ya memang istimewa memang. Jadi Allah menghiasi al-masajid, masjid-masjid bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Dengan Ka'bah yang ada di Makkah sana. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-kutuba, kitab-kitab bil Quran, dengan Al-Quran. Makanya istimewa Al-Quran itu, istimewa. Jika kita membaca kitab-kitab yang lain, ya pahalanya ada pahala mungkin sedikit, ya, nggak ada pahala, tapi ya tidak banyak. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, nggak paham pun itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran itu nggak paham padahal. Bahkan membaca Al-Quran misalnya nggak bisa lancar ya, kadang pecotot misalnya, kok dia tetap membaca Al-Quran meskipun kadang pecotot misalnya, diberi pahala 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi. Malah beri 2 kali lipat. Karena apa? Karena kadar kesulitannya tinggi. Makanya orang baca Al-Quran itu jangan kok kalau bacanya nggak bisa lancar, lantas kita jangan tidak baca, jangan. Bacalah. Justru dengan berusaha itu Allah akan melipat gandakan pahala kita ketika membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu pahala. Nggak paham saja itu pahala. 1 huruf diberi oleh Allah 10 kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. Bayangkan kalau kita 1 hari bisa membaca 1 juz misalnya, atau 1 surat misalnya, atau 1 ayat misalnya, atau setengah ayat, atau setengah lemper misalnya. Ya, banyak sekali lah amal-amal yang bisa kita lakukan untuk mengisi hidup kita di dunia ini sehingga hidup kita menjadi berkah. Wazayyana al-kutubah, dan menghiasi kitab bil Quran dengan Al-Quran. Wazayyana, dan Allah juga menghiasi Al-Quran. Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Makanya pokoknya Al-Quran itu bismillahirrahmanirrahim, itu pokoknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pokoknya umumnya itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada pada bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada pada bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita
Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berarti apa? Kita membaca hiasannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran ya ummul kitabnya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu Allah menghiasi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita semuanya bisa mengamalkan ya. Berusahalah sedikit-sedikit. Masa Ustaz juga berusaha mengamalkan sedikit-sedikit. Ayo belajar bareng-bareng apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kalau kita ingat, pokoknya kita belajar dan berusaha lah. Kalau ingat, kita baca, kita ingat, kita baca. Dan amal soleh itu banyak ya. Tidak setiap hari Bismillah, Bismillah kan tidak banyak sekali amal-amal. Pokoknya kita berusaha ketika mau mengamalkan sesuatu, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa qala yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmanya Gusti Allah, Ar-Rahman yang Maha Rahman, Ar-Rahim dan yang Maha Rahim, maka kutiba dia akan ditulis ismuhu namanya minal abror, termasuk orang-orang yang berbuat baik, ahli kebaikan, itu al-abror. Jadi namanya akan ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang ahli kebaikan, ahli berbuat baik, al-abror. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang ngaji ini termasuk minal abror, golongan orang-orang yang berbuat baik, suka berbuat baik, tidak suka berbuat jahat. Amin Allahumma amin. Al-abror itu namanya al-abror, orang-orang suka berbuat baik. Pokoknya siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya kutiba ismu, maka namanya akan ditulis termasuk orang-orang yang al-abror, yang berbuat baik. Wa buri'ah, dan dia akan dibebaskan minal kufri, dari sifat kekafiran. Ya, sifat kafir, sehingga dia tidak kafir, tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendurhakai Allah, tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjadi iman, al-mukmin, laisal kafir. Dia menjadi orang mukmin, bukan orang kafir. Sifat-sifatnya orang kafir, ya, tidak termasuk, tidak di dalam dirinya ya sifat-sifatnya orang kafir itu akan dibebaskan, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga isi hatinya itu banyak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada qada qadarnya dan lain sebagainya. Dibebaskan dari sifat-sifat kekafiran. Termasuk kufur nikmat ya, karena kafir itu ada dua, ada kafir besar, ada kafir kecil. Kalau kafir besar itu tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Rasulullah sebagai utusannya, Muhammad sebagai utusannya Allah, itu kafir besar. Kalau kafir kecil itu misalnya kita dapat nikmat tapi kita lupa Allah, itu kafir kecil, itu kufur nikmat itu. Ya kufur nikmat. Kita kadang-kadang kan kafir besarnya lolos, kadang-kadang kafir kecilnya sering ya kufur nikmat, kufur banyak kekafiran dalam diri kita itu ya, banyak kekafirannya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah kita tahu hadis ini, mudah-mudahan kita suka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Wan nifaqi, dan juga sifatnya orang-orang munafik. Nauzubillah, orang munafik itu manis di bibir tapi pahit di hati. Itu orang-orang munafik. Ya, bilangnya kepada Rasulullah iman, tetapi di belakangnya menikam Rasulullah Muhammad SAW. Nauzubillah summa nauzubillah. Munafik ya, munafik. Mulutnya ngomong iman tapi hatinya kafir. Ya, tidak sama. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari kemunafikan. Dan salah satunya itu membaca bismillah. Tapi dalam hadis lain juga ada. Ya, ada. Apa? Di dalam hadis lain disebutkan kalau kita membaca sholawat itu keraskan. Jadi irfa'u aswatakum bis sholati alayya. Tinggikan ketika kamu membaca sholawat kepadaku. Makanya kalau kita sholawatan itu ya, kita peringatan sholawat, apalagi maulid Nabi biasanya seperti sholawat. Itu kita keraskan suara kita. Kita keraskan. Rasulullah pesannya seperti itu. Irfa'u aswatakum. Angkat suaramu, keraskan. Sebab apa? Fa'inna, karena sungguhnya mengangkat suara dengan baca sholawat itu tadhabun nifaq, menghilangkan kemunafikan. Makanya kalau sholawatan itu yang kencang, jangan diam saja ya, dikencengkan. Kencengkan biar kemunafikan yang ada dalam diri kita itu hilang. Itu ada dalam hadis yang lain. Tapi selain itu juga dengan baca bismillah ini juga bisa menghilangkan kemunafikan dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah jam 6.47. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ghufira, maka akan diampuni lahu untuknya ma apa yang taqaddama, dosa-dosa yang telah lalu, min dambi, dari dosanya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, sudah ada hadis yang sebelumnya itu, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumtum," jika kalian semuanya itu akan bangkit. Bangkit maksudnya beraktivitas. Ya, misalnya idza kumtum ila shalah, jika kamu itu akan melakukan sholat. Jadi idza, kalau kita belajar ilmu nahwu ya, ilmu nahwu dulu itu, idza itu kalau masuk dalam fi'il madhi itu artinya akan. Kalau fi'il madhi itu yang telah lampau. Misalnya koma dia telah berdiri, akala dia telah makan. Tapi kalau idza akala, ya misalnya idza akaltum, jika kalian mau makan, idza kalau masuk fi'il madhi itu artinya itu akan. Kalau dulu di pesantren kita diajari seperti itu. Idza kumtum, jika kalian semuanya itu akan bangkit, maksudnya beraktivitas. Makanya dalam ayat yang lain kan ada idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kamu mau melakukan sholat, idza kumtum ila sholat, tapi di sini tidak ada terusannya. Idza kumtum, jika kalian akan melakukan aktivitas, entah itu sholat kayak, entah itu makan, entah itu mau kerja, entah itu mau melakukan aktivitas apa saja, fakulu, maka katakanlah kalian semuanya bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan juga disambung dengan bersolawat kepada Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nas, karena sesungguhnya fa innan nas, maka sesungguhnya manusia, idza irtabukum, apabila mereka itu hendak menggunjing kalian semuanya, kepingin gunjing kepada kita, otomatis kalau menggunjing kan kejelekan-kejelekan kita ya yang ditampakkan. Gitu. Jadi orang menggunjing itu rata-rata kejelekan-kejelekan, baik itu kejelekan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kadang-kadang menggunjing seperti itu. Aibnya orang itu digunjing, ya diomongkan dengan orang lain. Itu namanya ghibah, haram hukumnya. Ya. Maka jika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yamna'uhum, akan menjaga mereka, al-maliku Allah, andalika, dari gunjingan tersebut. Kita akan dijaga oleh Allah. Jika mereka itu menggunjing sifat buruk kita, bakhil misalnya, kita bakhil, kemudian kita digunjing oleh manusia, misalnya ya, misalnya saja kalau kita mau membaca bismillah kemudian sholawat kepada Nabi, nanti kita akan dirubah oleh Allah. Sebelumnya bakhil jadi dermawan. Sebelumnya tidak mau sholat jadi sholat. Sebelumnya tidak mau zakat jadi zakat. Sebelumnya tidak suka ngaji jadi suka ngaji. Sebelumnya suka bermaksiat kepada Allah, kemudian suka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah kemudian diteruskan dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada keluarganya dan ahli baiknya. Yang terakhir, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala, dan bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza jalastum, apabila kalian semuanya itu duduk majlisan di suatu majlis, fakulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita mau rapat ya, misalnya dokter mau rapat atau mau duduk ngaji atau mau duduk apa ya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Misalnya ini sering sekali dipakai ya, misalnya kalau mukadimah itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah dan lain sebagainya. Fa inna man fa'ala dzalika, fa inna, maka sesungguhnya man, orang yang fa'ala dzalika, melakukan hal itu membaca bismillah sama sholawat kepada Rasulullah, sholawat kepada ahli baitnya, sholawat kepada sahabat-sahabatnya, wakala, maka akan mewakilkan Allah bihi dengannya malakan, seorang malaikat. Maka Allah akan mewakilkan, akan mengutus kepada seorang malaikat yamna'uhum, yang mencegah manusia itu minal ghibati, untuk ghibah kepada kita, sehingga apa? Sehingga apa yang digibahkan itu ya tidak terjadi pada kita, ya tidak terjadi pada kita, atau dirubah dan lain sebagainya. Atau mereka tidak menggunjing kita, ya tidak menggunjing kita dan lain sebagainya. Aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak menggunjing kita. Ya. Jadi orang kalau mau menggunjing kita itu segan. Karena apa? Karena kita dijaga oleh Allah, aib kita ditutupi oleh Allah. Aib kita ditutup oleh Allah. Naudzubillah ya, kalau aib kita, ya kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan aib kita tidak dibuka oleh Allah. Mudah-mudahan aib-aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ditutup oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pokoknya kita belajar untuk membaca basmalah, kemudian apa? Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Hatta sehingga layak tabukum, mereka semuanya tidak menggunjing kalian. Karena aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aib kita ditutup oleh Allah. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya aib. Semua manusia punya kotoran. Semua manusia punya tai. Nggak ada yang nggak punya tai ya. Semua manusia punya kotoran. Semua manusia punya aib. Yang maksum hanya Rasulullah Muhammad SAW. Dengan baca basmalah sama sholawat tadi, mudah-mudahan Allah menutup aib-aib kita fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Itu Mas Agung yang bisa saya berikan kajian pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Matur sangat Ustadz. Alhamdulillah pada kajian kali ini kita sudah dijelaskan oleh Ustadz tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Matur sangat Ustadz atas pendidikan. Semoga kita bisa laksanakannya dan selalu mengawali setiap aktivitas kita. Amin. Baik itu yang bersifat ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah seperti bekerja, seperti apapun kegiatan sekecil apapun dengan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya, berdiskusi, curhat, monggo, atau bertanya tentang masalah hukum fikih atau hal yang lain, monggo. Bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Kalau saya pernah mendapat wejangan nih Ustaz. Okay. Itu saya sedang masih mahasiswa kedokteran ya, masih mau masuk dokter muda, itu ada bakti sosial gitu. Saya di puskesmas begitu, terus kepala puskesmasnya waktu itu saya sempat memberi sambutan atau apa saya lupa, terus atau membuka sebagai MC. Saya memulai seperti biasanya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika kita berbincang, beliaunya menyampaikan, Dek, kalau memulai itu langsung salam aja, begitu. Tidak usah Bismillah, nanti salamnya jadi tidak wajib dijawab, gitu. Saya kurang tahu apakah memang begitu atau bagaimana, mohon arahannya Ustaz. Ya tidak, ya tetap itu Mas Agung, salamnya tetap wajib dijawab. Wow, nggak ada koyitnya, tidak ada batasannya. Kalau dalam istilah usul fikih itu koyit itu batasan. Ya, ada mutlak, ada mukoyat. Itu sifatnya mutlak, bukan mukoyat. Kalau mukoyat itu ada hadisnya Nabi, kalau salam didahului dengan sesuatu maka tidak wajib, nggak ada itu ya. Pokoknya kalau ada salam itu wajib dijawab. Mutlak, baik itu dimulai dengan Bismillah atau dimulai dengan ngomongan dulu atau dimulai dengan apa ya. Jadi sifatnya adalah mutlak, bukan mukoyat. Sifatnya adalah mutlak. Mutlak itu ya diawali dengan omongan dulu atau tidak diawali dengan omongan dulu. Yang namanya salam itu tetap wajib dijawab, wajib kifayah tapi ya, bukan wajib ain tapi wajib kifayah. Jika satu orang saja menjawab sudah gugur semuanya. Itu Mas Agung ya. Okay. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Agung Yadi dari Gresik. Bagaimana, apakah catatan amal akhirat nanti itu apakah sama dengan catatan awal di Lauhil Mahfuz? Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Setahu saya ya semua catatan amal kita itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti. Saya lupa ayatnya ya, ada di dalam surat Yasin kalau nggak salah, juga ada dalam ayat-ayat yang lain juga ada bahwa catatan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah itu nanti sama dengan catatan di Lauhul Mahfuz? Ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Bukan nggak tahu, belum membaca literatur masalah itu. Saya nggak berani menjawab kalau saya tidak tahu. Iya, matur nuwun Ustaz. Misalkan pertanyaannya coba saya jelentrehkan, misalkan apakah kebaikan dan keburukan kita yang akhirnya implementasinya kan berupa amal gitu. Itu apakah memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz gitu Ustaz?
Kalau amal, kalau dulu yang kita baca di hadisnya kan seperti itu, Mas Agung. Ketika manusia itu berada di dalam kandungan, kemudian Allah itu amarullah, Allah mengutus al-malaikah ayak tubuh untuk menulis, malaikat untuk menulis 4 perkara. Dulu kan sudah kita bahas ya, menulis tentang rizkinya, menulis tentang ajalnya, menulis tentang amalnya, bahagia dan juga sengsaranya. Kan seperti itu dulu di dalam hadis itu. Cuman saya tidak berani mengatakan bahwa gini, kalau saya dulu diajarkan guru saya, kalau kita berbuat baik, yakini bahwa itu dari Allah. Tapi kalau kita berbuat jelek, yakini itu dari dirimu, jangan dari Allah. Dari dirimu, akhlaknya seperti itu. Kalau kita mencuri, itu karena nafsu saya. Tapi kalau saya sholat, ini pemberian Allah. Dulu saya diajari guru saya seperti itu. Jadi kalau kebaikan, limpahkan kepada Allah. Kalau kejelekan, limpahkan kepada diri kita. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika ceramah. Jika saya berkata baik, berbuat baik, itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika saya salah, itu semata-mata karena diri saya sendiri. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu akhlaknya ya. Untuk detailnya ya wallahu alam, itu urusannya Allah, saya nggak tahu. Kecuali yang saya tahu apa yang pernah saya tahu itu aja. Iya, betul, sangat tinggi. Ada yang menambahkan di kolom chat. Dari Bapak Nurkholis. Beliau mencoba membantu menjawab. Menurut beliau beda gitu. Karena dikonfirmasi catatan amal kita yang diiliin atau di sijin akan dikonfirmasi dengan di Lauhin Mahfuz gitu. Menurut saya tambahan Bapak Nurkholis mungkin nanti di kajian berikutnya dapat dijelentarkan kembali, Ustaz. Ya, tidak berjanji ya, tidak berjanji. Oke, gimana? Enten pertanyaan dari Ibu Riri Parwitasari. Kalau membaca bismillah, bolehkah di tempat-tempat kotor, misal di kamar mandi? Kalau bisa kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk bismillah itu adalah kata mulia. Kalau bisa ya diucapkan di tempat-tempat yang mulia kalau bisa misalnya ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi terpaksa dan lain sebagainya ya tidak usah kita ucapkan dengan mulut lah, paling tidak dengan hati nggak apa-apa. Tidak usah dengan mulut. Jadi kita tetap jaga, kita tetap pelihara, kita dalam rangka untuk memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita berusaha sebisa mungkin untuk memuliakan asma Allah sebisa mungkin. Dan Allah itu yang dilihat dari kita ya. Kadang-kadang amal itu beda-beda. Zaman dahulu itu Mas Agung, ketika saya kecil, itu ketika ada Al-Qur'an sobean yang tercecer di tanah, itu sama orang tua itu disuruh membakar Mas Agung. Ya, disuruh membakar yang tercecer itu. Itu niatnya apa? Memuliakan biar tidak diinjak-injak. Tapi juga ada orang yang membakar Al-Qur'an itu niatnya untuk mengejek. Ya, sama-sama membakarnya, sama-sama membakar Al-Qur'annya. Yang satu niatnya untuk memuliakan daripada diinjak-injak biar dibakar sekalian biar tidak diinjak-injak, tidak tercecer di mana-mana. Tapi yang satu membakar Al-Qur'an tujuannya untuk apa? Untuk mengejek. Makanya kalau kita ucapkan bismillah misalnya saja ya, mengucapkan bismillah saja kalau memang terpaksa ya diusahakan ya tidak diucapkan lah di tempat-tempat kotor, jangan diucapkan lah. Ya kalaupun mengucapkan ya dalam hati nggak apa-apa ya tapi jangan di mulut kalau bisa. Tapi kamar mandi itu kan menurut saya bukan kotor ya, kamar mandi itu ya bersih. Yang kotor kan WC-nya kalau saya itu ya. Yang kotor kan WC-nya itu. Kalau kamar mandi ya bersih lah, tempat untuk mandi kita. Mandi junub juga di kamar mandi, ya wudhu juga di kamar mandi kok. Ya kalau wudhu ya bismillah lah kalau di kamar mandi. Masa kita mau wudhu di WC kan tidak toh? Ya, zaman sekarang tuh Mas Agung ya, kamar mandi sama WC itu kan menyatu sekarang itu. Ya toh? Di kamar mandi juga ada WC-nya, ada klosetnya itu loh. Yang kotor di mana? Yang ketika kita di kloset itu loh. Tapi ketika kita tidak di kloset, ya bersih itu. Gitu loh. Ya di klosetnya ketika kita itu loh kotor. Gitu loh. Ketika kita misalnya BAB. Tapi ketika kita nggak kita wudhu di kamar mandinya ya nggak kotor itu. Jadi definisi kotor itu bagaimana ya? Jadi kalau kamar mandi khusus WC saja, jumbleng lah. Zaman dahulu itu jumbleng. Khusus ngising tok lah itu kotor. Tapi kalau kamar mandi itu zaman sekarang kan sudah bersih ya. Sudah bersih, apalagi ada klosetnya, ada jedingnya, resik lah. Ya nggak masalah lah. Kalau menurut saya seperti itu kalau saya ya. Tapi kalau saya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya ya. Itu saya kok melihatnya seperti itu. Ya kalau kita mandi kan harus niat Mas Agung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nawaitul ghusla lil jum'ah misalnya ya lillahi taala atau nawaitul lirafil hadasil akbari hadasil azhori kan di kamar mandi ketika kita wudu itu. Dan Gusti Allah itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah suka kamu mudah, Gusti Allah tidak suka kamu sulit.
Ya kita misalnya di kamar mandi mau wudhu ya, mau wudhu nggak ada wudhunya emang tempatnya di kamar mandi. Ya harus baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu li rafil hadasil ila akhir apa niat itu ya ketika membasuh wajah kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Itu Mas Agung ya. Iya, matur nuwun sangat Ustaz. Iya. Kita akhiri kajian kali ini. Oh, ada satu di kolom chat lagi, Ustaz. Pernah kunjungan ke luar negeri, ke Laos sebagai tradisi di sana, kemudian terpaksa dijamu dengan minuman beralkohol. Saya sebelum minum baca bismillah dengan harapan tidak mabuk dan mendapat ampunan. Bagaimana ya Ustadz? Mohon doanya ya. Janganlah kalau bisa Mas Agung ya, nggak usah lah. Yang haram itu meskipun ya kita berusaha lah untuk menjaga syariatnya Gusti Allah ya. Kalau bisa haram itu ditinggalkan lah. Ya, jangan kalau bisa ditolak. Lawang jangankan kita ya, Wang apa pemain-pemain sepak bola itu banyak kok tidak mau diajak untuk minum minuman khamr itu. Dan orang asing itu menghargai kita loh ya. Kita nggak ikut minum itu juga menghargai kita. Maka kalau bisa jangan, nggak usah kita dengan baca bismillah apa itu minum yang diminum khamr ya janganlah. Jadi bismillah itu kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu kebaikan ya, hal-hal yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang haram. Itu Mas Agung. Matur sangat Ustadz. Inggih. Bisa kita akhiri Ustadz. Monggo. Untuk kajian kali ini mohon dibantu untuk memimpin doa. Matur sangat Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Matur sangat Ustadz. Ilmu yang diberikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Ngapunten sangat. Kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.